Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih untuk rekan Tias dan Sobat Guntur Farm. Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya Tami Krisna. Dan kali ini seperti kata rekan Tias tadi, kita sudah berjumpa di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Edisi hari ini Sobat Guntur, hari Minggu di penghujung tanggal 29 November 2020 ya. Well, Sobat Guntur Farm, semoga semuanya masih tetap sehat, dan kita di sini akan membicarakan tentang satu topik yang agak berat ya Sobat Guntur, tapi masih bisa lah untuk kita obrolin santai di sini barengan sama satu narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita, Dr. Azman Pasha. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Sehat ya? Masih sehat ya? Sehat, masih harus sehat. tetap sehat harus ya? tetap sehat. Betul. Oke. Topik kita pada pagi hari ini Sobat Guntur FM adalah melawan stigma COVID-19 ya Sobat Guntur. Berbicara masalah stigma, satu kata yang selalu lekat dengan kata-kata negatif Sobat Guntur, begitu juga dengan COVID-19 ya. Rasanya hal positif terhadap COVID-19 ini susah sekali kita cari. Tapi Sobat Guntur FM, sekarang kita akan melawan stigma COVID-19 yang sudah beredar di masyarakat. Seperti apakah pembicaraan kita? Yuk disimak langsung ya Sobat Guntur FM. Oke Dok, ngomongin mengenai stigma COVID-19, banyak sekali stigma negatif yang beredar ya di masyarakat ya. Apalagi terkait COVID-19 yang sampai saat ini Sobat Guntur FM masih menghantui kita. Meskipun beberapa hari kemarin kita sempat membicarakan hal ini dengan Dokter Arya juga. Kasus COVID-19 sudah agak landai ya di Kabupaten Buleleng khususnya, tapi masih tetap ada gitu ya Dok ya, meskipun sudah dikatakan landai. Dan berbicara masalah stigma dari COVID-19 sendiri, banyak sekali stigma. Salah satunya adalah mengenai pasien yang memang mengidap COVID-19 gitu kan. Mereka banyak sekali mengatakan dikucilkan, kemudian dijauhi oleh masyarakat ya, katanya gara-gara ya terkena COVID-19. Bahkan bukan hanya orangnya saja, tapi juga lingkungannya, entah itu keluarganya, orang-orang terdekatnya, kantornya, bahkan banyak sekali lingkungan yang menolak gitu ya Dok ya. Gimana nih Dok tanggapannya? Oke, jadi stigma itu kan memang selalu negatif ya Mbak. Betul. Ya. Nggak ada stigma yang positif, karena secara pengertiannya sendiri stigma itu ya memang stereotip tidak baik gitu terhadap suatu kelompok, suatu kalangan, suatu kegiatan. Kaitan dengan wabah atau COVID saat ini ya berarti stigmanya itu ya terkait dengan wabah. Jadi kenapa dia itu bisa dianggap stigma ya karena tiga hal sebenarnya. Jadi manusia itu kan orang yang makhluk yang simpel ya. Jadi manusia itu akan melakukan suatu stigma karena dia itu nggak tahu sebenarnya. Kalau dia nggak tahu, dia itu akan takut. Dan ketika dia takut, dia pasti berusaha menyembunyikan ketakutannya dengan menyalahkan orang lain atau sesuatu hal yang lain. Ketika itu hal simpel dan sederhana yang sudah dipresentasikan menyebabkan terjadinya stigma terkait dengan wabah ini. Nah, terkait dengan tiga hal tersebut, saya sangat concern pada stigma. Kenapa? Karena tiga hal ini cukup berbahaya. Kenapa saya katakan tiga hal ini cukup berbahaya? Karena kelanjutannya itu berefek pada orang yang terkena COVID itu sendiri. Tiga hal yang bisa terjadi setelah orang itu distigma adalah yang pertama, dia akan menolak untuk berobat. Yang pertama, ketika dia menolak untuk berobat, menolak untuk memeriksakan diri, potensi penyebaran akan meningkat. Betul. Ketika potensi penyebaran akan meningkat, kasusnya akan bertambah. Dan yang keempat yang pasti kita akan takutkan adalah ledakan kasus dan angka kematian. Jadi ini sangat amat berbahaya dan memang harus kita perangi bersama stigma ini. Mereka dengan COVID itu sama halnya dengan kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang menularkan kita, siapa yang memberikan kita, karena memang concernnya bukan di situ. Intinya adalah kita tidak pernah menularkan, tapi kita itu tertular. Tertular dari apa? Nggak tahu. Musuhnya kita nggak lihat, musuhnya kita tidak ketahui, musuhnya kita tidak bisa prediksi. Salah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita saat ini ya protokol kesehatan. Mungkin kurang lebih seperti itu.
Ya betul. Kemudian juga stigma yang paling membuat saya sakit hati adalah nakes ya. Para nakes yang sampai saat ini Sobat Guntur FM mereka masih takut-takut. Beberapa kasus yang kami baca adalah di Medan sana Sobat Guntur ada 4 orang perawat yang diusir dari kosnya hanya gara-gara mereka adalah tenaga kesehatan gitu ya, yang menangani COVID-19 gitu. Banyak sekali juga dokter yang mengatakan ketika pulang ke rumah itu mereka harus takut-takut karena di satu sisi masyarakat itu udah memandang para nakes ini adalah orang-orang yang berbahaya karena mereka yang berkontak langsung dengan para penderita COVID-19 gitu ya. Ini nakes dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan juga gitu. Pernah nggak sih dok mengalami stigma seperti itu juga di masyarakat khususnya di Buleleng? Kalau dikatakan pernah atau tidak sih syukurnya sejauh ini saya belum pernah. Dan saya juga tidak berharap seperti itu karena saya masih berpikir bahwa kawan-kawan dan orang sekitar saya itu berpikiran baik pada saya karena selama ini saya memang tidak pernah mengalami itu. Tapi di satu sisi lain saya sendiri memang sudah mengurangi banget kontak dengan orang sekitar. Bahkan di awal jadi mungkin sedikit cerita ya. Jadi di awal pandemi kita di bulan Maret kemarin ketika kasus pertama ada di Buleleng itu, sejak saat itu saya sudah tidak terlalu banyak kontak dengan orang luar, satu. Bahkan dengan keluarga saya di rumah sendiri. Jadi, saya dengan ibu saya sendiri komunikasinya via WA, terus ketemu juga jarak, apa segala macam, saya gunakan masker. Walaupun di saat itu saya tahu kasusnya mungkin belum terlalu banyak. Ketika di bulan-bulan selanjutnya kasusnya meledak, hal itu mulai terbiasa. Itu untuk saya. Tapi kalau stigma yang saya sendiri rasakan sih sejauh ini, memang saya sendiri belum pernah mengalami dan saya tidak berharap mengalami itu juga karena saya juga sudah menjauh dari masyarakat supaya saya melindungi mereka semua. Kenapa saya katakan saya melindungi mereka? Karena saya bekerja di tempat yang beresiko, sangat beresiko, bahkan resikonya tinggi. Karena apa? Karena kita bertugas di fasilitas kesehatan. Ketika orang itu berobat, maka kita nggak tahu kan dia itu kena COVID atau enggak karena gejalanya kadang tidak khas. Masalah mulai muncul ketika di bulan-bulan berikutnya stigma ini muncul. Itu menyebabkan masyarakat tidak mau berobat. Ketika masyarakat tidak berobat, saya akan lebih jarang ketemu sama mereka. Tapi mereka yang sakit akan berkeliaran di masyarakat. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya ledakan kasus pada bulan Juni, Juli, dan Agustus yang paling tinggi waktu itu. September, Oktober mulai agak menurun sedikit. November sekarang sudah mulai turun, tapi masih ada. Masih konsisten ada, tapi jumlahnya masih bisa kita tangani. Dan kita tidak berharap itu akan meningkat kembali seperti Agustus karena sangat amat merugikan mereka yang sakit. Fokus kita tidak hanya pada kami sebagai petugas kesehatan, tapi juga pada masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena mereka yang tidak mendapatkan penanganan akan lebih banyak karena fasilitas ruangan isolasi kita itu tidak pernah bisa mencukupi standar dari jumlah penduduk. Mungkin itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Sehingga itulah getolnya kami dari nakes, dari dokter, teman-teman semua itu memberikan gambaran tentang ini loh pentingnya prokes gitu. Dan ini sudah di program nasional. Bahkan tidak hanya nakes, ASN pun, aparat pemerintah pun ditugaskan untuk menegakkan hal itu. Kami sih senang karena secara tidak langsung itu membantu agar masyarakat lebih sehat. Betul. Ketika masyarakat lebih sehat, maka kasusnya pasti akan tetap ada, tapi kita bisa handle dengan maksimal. Ketika kami bisa handle dengan maksimal, maka tingkat kesembuhannya pun kita harapkan pasti akan meningkat gitu. Daripada ketika mereka sakit, fasilitasnya nggak ada, mau perlu alat nggak bisa dipakai, akhirnya angka kematiannya meningkat. Itu sangat menyedihkan sebenarnya ketika mereka tidak bisa mendapatkan perawatan. Ya, itu sih. Betul sekali. Bahkan di tengah-tengah tahun kemarin ya dok, yang di sekitar bulan Juli, Agustus itu tinggi sekali ya dok ya? Data yang kemarin kita rekap itu memang Agustus itu luar biasa. Yang paling tinggi, Agustus yang paling tinggi. Itu angka kejadian barunya itu yang kita rawat di tempat saya kerja aja hampir 100-an lebih. Wow, itu merupakan bukan pencapaian ya Sobat Guntur ya, ini malah hal yang membuat kita ketar-ketir sendiri ya dok ya? Sebenarnya. Ya betul sekali. Tapi dok kalau berbicara masalah bulan-bulan kemarin yang lumayan tinggi, sekarang sudah mulai mereda. Masyarakat sepertinya sudah mulai terbiasa juga ya dok ya dengan kebiasaan baru ya kan, new normal gitu ya yang dikatakan di masyarakat. Kita di mana-mana sudah menggunakan masker, Sobat Guntur, di tempat kesehatan, kemudian di tempat-tempat umum sudah kita temui juga tempat mencuci tangan ya dok ya. Jadi ketika akan masuk ke suatu tempat, ke tempat
terlihat baru Sobat Guntur, langsung cuci tangan silakan. Atau kalau misalnya menggunakan hand sanitizer boleh Sobat Guntur FM. Yang paling penting tetap utamakan protokol kesehatan gitu. Betul. Ya Dok ya. Tapi di bulan-bulan Agustus kemarin rasanya tinggi sekali angka pertumbuhan dari COVID-19 ini ya gara-gara di sanalah mulai beredar stigma-stigma ini. Ya, Dok, jadi di bulan-bulan sebelumnya sebenarnya, tapi itu memuncak ketika di bulan Agustus itu kasusnya meningkat. Karena yang harus kita pahami bersama adalah kasus itu akan meningkat ke 1-2 minggu setelah kontak, Mbak, sebenarnya. Oke. Jadi ketika dia itu meningkat di bulan Agustus, maka kita harus lihat bagaimana Juni dan Juli. Gitu. Karena ketika dia dirawat, dia akan membutuhkan sekitar kurang lebih 10-14 hari kan, 2 minggu juga. Jadi kalau kita pakai patokannya hanya di Agustus, kasusnya luar biasa tinggi, berarti Juni-Juli itu punya peranan penting, terutama Juli. Betul. Gitu. Oke, tapi kalau berbicara masalah seperti yang sudah dikatakan oleh dokter tadi ya, satu orang terkena COVID-19 gitu kan Dok, sudah divonis nih, atau misalnya mereka katakanlah baru rapid gitu kan, ini banyak yang beredar kan yang rapid ya Dok, kata-kata yang kami dengar atau stigma yang kami dengar adalah ketika mereka di rapid dalam keadaan tidak sehat bisa jadi rapidnya reaktif gitu ya Dok ya. Betul. Kalau ini gimana sebenarnya Dok? Jadi kalau kita mau bahas masalah rapid itu sendiri, sebenarnya rapid itu juga jadi sumber stigma. Karena rapid itu dikatakan ketika dia reaktif, orang langsung mengucilkan dia. Betul. Ketika dia rapidnya itu non-reaktif, orang seolah-olah, oh ya kita dekat lagi. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Rapid itu tidak pernah menjadikan dasar diagnostik atau dasar untuk menentukan orang itu positif atau negatif. Bahkan di tempat saya bekerja sendiri, rapid itu hanya digunakan pada kasus-kasus tertentu dan itu hanya untuk screening. Dan kita harus sesuaikan dengan klinisnya, jadi kondisi fisiknya dia, rongsennya bagaimana, pemeriksaan darah lengkapnya bagaimana, hitung jenisnya bagaimana, keluhan yang dialami bagaimana, rapidnya bagaimana. Jadi rapid itu sebenarnya memang tidak pernah lagi kita gunakan sebagai standar diagnostik. Di awal pandemi memang karena keterbatasan alat PCR yang kita punya, itu dari pemerintah pusat pun mengeluarkan manual yang mengatakan bahwa rapid itu bisa menjadi sarana diagnostik bersamaan dengan diagnosa dan gejala klinis dan juga lab. Dan juga rongsen ya. Tapi setelahnya itu udah nggak lagi dan kita sudah mengikuti itu. Hanya saja memang di masyarakat sampai saat ini rapid itu masih dikatakan sebagai suatu sarana yang seolah-olah menjadi satu diagnostik. Padahal sebenarnya ketika dia reaktif kita juga nggak bisa katakan dia pasti positif. Ketika dia non-reaktif kita nggak bisa katakan dia juga pasti negatif. Karena banyak kejadian yang kami alami di rumah sakit. Mereka non-reaktif tapi klinisnya COVID. Kita swab positif semua. Jadi sebenarnya saya tegaskan juga di sini bahwa rapid itu tidak menjadi dasar kita untuk mengatakan orang itu aman atau tidak aman. Walaupun dia rapidnya non-reaktif, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan kumpul-kumpul, itu sudah menjadi satu patokan. Dan itu harus dihubungkan dan itu harus berkaitan satu sama yang lain untuk meningkatkan proteksi. Itu sih sebenarnya Mbak mungkin yang harus dipastikan ya. Betul. Kepada masyarakat. Iya, seperti yang dokter tadi katakan ya bahwa rapid ini sebenarnya menjadi salah satu sumber stigma yang paling keras gitu ya Dok ya. Karena banyak sekali karena mudah Mbak sebenarnya. Betul. Jadi rapid itu bisa dikerjakan sendiri. Bahkan kalau kita buka e-commerce ya banyaklah, kita bisa cari harganya mulai variasi harga sekian sampai harga sekian. Sampai pada akhirnya pemerintah itu mengeluarkan aturan bahwa rapid itu standarnya itu harganya segini. Kalau kamu beli di bawah segini, itu hati-hati. Dan jangan gunakan darah utuh. Kita harus menggunakan serum darah atau pelarut darah. Dan itu hanya bisa dikerjakan di laboratorium. Kalau kita tidak kerjakan di laboratorium, nggak mungkin bisa. Karena dia tingkat akurasinya akan lebih tinggi. Walaupun itu bukan sebagai standar diagnostik. Karena apa? Ketika semakin banyak orang yang kena COVID, maka rapidnya akan semakin banyak yang reaktif. Karena dia menentukan antibodinya. Kecuali yang kita pakai adalah rapid antigen. Dia pakai swab, tapi dia menentukan virusnya. Itu pun tingkat akurasinya masih di bawah swab PCR. Makanya sebenarnya pemeriksaan itu banyak banget. Gitu. Dan yang kita pakai sekarang yang paling murah itu adalah pemeriksaan yang sebenarnya paling tidak akurat. Itu sudah ada rekomendasinya. Dan kita tidak lagi gunakan sebagai diagnostik. Sehingga saya ingin tekankan sekali lagi kepada masyarakat bahwa ketika kita mengalami gejala, entah itu demam, batuk, pilek biasa, bahkan gatal-gatal, sakit mata, penurunan penciuman, kehilangan rasa pada lidah, diselingi dengan mungkin BAB cair 1-2 kali, demam naik turun, gejala seolah-olah tifoid, maka pikirkanlah kemungkinan Anda itu harus di-swab. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa
swab ini penting untuk menegakkan diagnosa. Semakin banyak orang yang ketahuan, maka semakin banyak orang yang tidak akan tertular. Betul. Data menyebutkan ketika satu orang itu tertular COVID positif, maka 58 orang di sekitarnya itu kemungkinan besar terkena. Wow. Terutama ketika dia adalah orang yang aktif. Ketika dia itu tidak aktif, maka yang tertular mungkin sedikit. Tapi ketika orang yang sedikit itu aktif, maka itu kembali lagi jumlah 58 lagi. Makanya penyebarannya itu sebenarnya spreading-nya sangat amat cepat. Iya, betul. Bahkan lebih cepat dibandingkan flu-flu lain, lebih cepat dibandingkan mungkin kita tahu penyakit-penyakit yang lebih cepat, difteri, campak, segala macam itu ini sangat cepat. Dan tingkat keparahan penyakitnya itu sangat variatif. Ada yang usia muda, sehat, meninggalnya cepat. Ada orang yang usianya tua, penyakitnya banyak. Ada yang kondisinya bagus setelah mengalami perburukan, ada yang bagus tiba-tiba buruk. Kita nggak pernah bisa prediksi. Makanya saya katakan jangan sampai terkena. Karena kalau kita udah terkena, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita, Betul. apa yang akan terjadi pada orang sekitar kita. Kalau kita yakin diri kita sehat karena kita rajin olahraga, karena kita makannya bagus, karena vitaminnya oke, karena fisik kita itu terjaga. Tapi kita nggak pernah tahu dengan orang-orang sekitar kita yang kita tidak sengaja ikut berikan penularan lah gitu. Walaupun kita nggak tahu itu. Itu akan sangat merugikan sekitar kita, merugikan banyak hal. Belum lagi kalau kita bahas efeknya selain di kesehatan ya, ekonomi, Betul. efek kita bahas tentang efek sosialnya, sosialnya kita bahas tentang hal-hal lain lah gitu. Dan saya meyakini sekali bahwa banyak hal yang kita tidak dapatkan di tahun ini itu diakibatkan karena pola penyebaran penyakitnya yang tidak terkendali. Betul. Dan itu saya masih yakini sampai sekarang. Walaupun memang sekarang sudah mulai kita bisa kendalikan sedikit karena masyarakat sudah mulai patuh, tapi masih saja ada pasti oknum-oknum tertentu yang tidak mengikuti itu, dan itu menjadi satu sumber penularan baru. Ya. Sampai adanya vaksin, entah itu sukses atau tidak, saya masih mengatakan bahwa hanya masker sesuai dengan rekomendasi pemerintah dan protokol kesehatan lain adalah perlindungan kita satu-satunya. Itu saja. Jadi itu juga menghindari dari kita terkena. Ketika kita tidak terkena, maka stigma itu juga pasti akan hilang. Ya. Dan saya pasti juga akan menyarankan kepada seluruh masyarakat, apapun itu, bahwa mari kita bersama-sama hindari stigmatisasi. Kita harus dukung mereka yang terkena. Jeleknya dari COVID itu adalah, bahkan tadi benar Mbak Sendiri katakan bahwa jangankan mereka yang kena, yang kontak aja, yang ketemu aja udah dibilang, kamu kan habis ketemu sama dia, kamu sana rapid dulu, kamu apa dulu, kamu isolasi dulu, apa segala macam. Padahal sebenarnya ada kriterianya lagi untuknya seseorang dikatakan harus swab, kontak erat, dan lain sebagainya. Dan stigma ini sangat amat buruk karena 3 hal tadi dan mengakibatkan 3 hal tadi. Itu sangat amat tidak bagus. Jadi kita harus perangi bersama supaya pandemi ini segera kita bisa kendalikan. Yeah. Dan benar, pandemi itu nggak akan pernah hilang. Dia akan terus ada. Tapi kita harus mulai bisa terbiasa untuk mengikuti protokol kesehatannya sampai nanti ada perlindungan maksimal yang kita bisa miliki sehingga ke depannya itu kita bisa hidup tenang bersama dengan kondisi yang sudah seperti ini. Yaitu yang harus kita pahami. Kita harus sudah belajar untuk new normal ya dok. Yeah. Meskipun nanti ada vaksin seperti yang dikatakan dokter, seperti yang dikatakan Bapak Jokowi, Presiden kita, Sobat Guntur FM, vaksin akan beredar kalau tidak di akhir tahun maka di awal tahun ya dok ya. Tapi tetap saja Sobat Guntur, vaksin itu tidak melulu ya bisa dikatakan 100% untuk melindungi kita. Satu-satunya hal yang bisa melindungi kita adalah protokol kesehatan yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah serta badan-badan yang memang memiliki wewenang atas itu Sobat Guntur. Jadi jangan pernah tinggalkan masker kamu dimanapun kalian berada ya. Oke dok, kita berbicara lagi mengenai stigma COVID-19. Kalau tadi satu orang yang kontak langsung atau misalnya bertemu atau mengalami langsung atau terkena COVID-19 langsung, itu sudah dijudge abis-abisan ya dok ya. Rasanya kayaknya sedih sekali. Padahal mereka harusnya disupport ya kan. Seperti yang sudah ya dok ya, pepatah lama mengatakan jauhi virusnya bukan orangnya ya.
Padahal seperti itu Sobat Guntur. Tapi ini yang paling unik lagi yang beberapa kali kami baca adalah ketika seseorang meninggal, kemudian mereka dinyatakan ini meninggal karena COVID-19 gitu ya. Mungkin juga dengan beberapa penyakit yang membarenginya Dok ya. Ini virusnya padahal sudah ikut mati ya Dok ya? Atau gimana? Tapi beberapa kasus Sobat Guntur, jika mungkin kalian aware ya terhadap sosial media, bahkan ada yang ketika sudah dikuburkan kemudian baru didapatkan info bahwa dia terkena COVID-19, itu harus digali lagi kuburnya. Tidak di Bali tapi di luar Bali. Di Bali pun ada beberapa yang mereka ingin menguburkan di satu tempat, itu malah ditolak oleh warga karena alasan COVID-19 ini. Ini sebenarnya gimana Dok? Jadi gini, memang secara aturan dari protokol Kementerian Kesehatan bahwa ketika seseorang itu terkena COVID-19 dan dia memang dirawat dan terkonfirmasi lalu dia meninggal dunia karena dengan kondisi virus COVID-19 yang masih aktif dalam tubuhnya, ataupun memang dia pernah terkena dan itu belum dibuktikan bahwa dia itu virusnya negatif, maka orang tersebut memang harus dikebumikan atau dimakamkan dengan protokol COVID. Jadi protokol COVID yang dimaksud ini sebenarnya adalah protokol untuk meminimalisir terjadinya penularan kepada petugas yang mengurus, petugas yang melaksanakan pemakaman, dan menghindari terjadinya spreading dari virus tersebut, karena ketika seseorang itu meninggal, mungkin dulu Dr. Clarissa pernah di sini ya, maka akan timbul gas. Gas itu akan bisa menguap, dan potensi dari virus itu mengikut pada gasnya itu tuh cukup tinggi. Sehingga yang kita sebut dengan potensi penularan secara aerosol itu masih ada. Kita belum bisa katakan tidak ada karena penelitiannya belum jelas. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Makanya protokol COVID itu ada. Dan ketika seseorang itu dimakamkan dengan menggunakan protokol COVID melalui instansi pelayanan kesehatan, maka tata laksana jenazahnya pun sudah dilakukan desinfeksi pada jenazah. Jadi ketika dilakukan pemakaman, kita upayakan semaksimal mungkin bahwa jenazah yang dimakamkan di luar plastik-plastik yang menutupi, bungkus berlapis yang menutupi, itu sudah dipastikan dia didesinfeksi, itu artinya diberikan zat-zat tertentu dalam jenazahnya sehingga jenazah itu tidak lagi memiliki virus. Tapi kita tidak pernah bisa memastikan sesuatu itu 100%. Itulah sebabnya protokol pelapisan berlapis dan lain sebagainya itu masih ada pada tata laksana jenazah. Dan ketika jenazah itu dimakamkan oleh petugas dari BNPB, dari rumah sakit tersebut untuk di Buleleng ya, itu sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir untuk menolak jenazah itu di pemakaman umum. Kenapa kita katakan tidak perlu menolak? Karena protokol yang sudah dilakukan oleh pihak instansi pelayanan kesehatan, baik itu dengan desinfeksi, pelapisan pada jenazahnya, itu sudah standar dan dipastikan aman. Dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami yang akan melakukan itu, BNPB yang akan melakukan itu. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau dikatakan bagaimana nanti bisa menulari? Di dalam kubur itu nggak ada orang hidup. Jadi apa yang mau ditulari? Jadi nggak ada. Potensi itu sudah hampir kita pastikan nol. Dan sejauh ini memang tidak ada kasus bahwa jenazah COVID itu menulari mereka yang hidup ketika sudah dikuburkan di dalam, itu nggak ada. Nggak pernah ada laporannya ya. Karena memang sudah berlapis sekali. Kalau kita tahu teorinya itu sangat amat berlapis. Belum lagi desinfeksinya. Jadi sebenarnya saya juga menyayangkan ya adanya tindakan stigma buruk terhadap jenazah ya. Karena sebenarnya jenazah itu kan jahat baiknya mereka di dunia itu bukan tugas kita untuk menilai ketika dia sudah meninggal. Yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang memang kita bisa lakukan sebagai orang hidup. Betul. Jadi kita urus jenazahnya, kita bantu dia supaya jenazahnya ini dimuliakan, bisa kembali ke dalam tanah atau dengan prosedur yang lain yang diyakini oleh agamanya sehingga dia bisa menghadap Tuhannya dengan baik. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Makanya ada kasus kan dulu kan di Buleleng juga ada. Ya, ketika akan dilakukan kremasi ditolak. Betul. Ketika akan dilakukan pemakaman ditolak dan lain sebagainya. Dan itu saya sangat menyayangkan bahwa kita nggak perlu seperti itu. Karena apapun itu kita nggak pernah tahu siapa korbannya. Apakah besok kita sendiri? Apakah besok keluarga kita? Apakah besok orang terdekat kita, keluarga, suami, istri, pasangan, kita nggak pernah tahu. Sehingga ketika itu dilakukan, pasti tidak nyaman. Dan sebenarnya semua protokol itu sudah dilakukan berdasarkan standar ilmiah, berdasarkan standar tertinggi, sehingga keamanan untuk mereka yang hidup itu sudah dipastikan
cukup baik. Oke, gitu ya Sobat Guntur FM ya. Mungkin untuk sekarang-sekarang ini kasusnya sudah ini ya Dok ya, kita sudah jarang mendengar adanya penolakan-penolakan ya. Kalau tadi sih udah jarang nih ngebaca di media, kemudian juga penolakan-penolakan yang terjadi. Tapi dulu masih ada Sobat Guntur, dulu ada ya, sehingga kita yang mendengar gitu kan, membaca, merasa takut sendiri juga Dok ya. Bahkan inilah yang menciptakan hoax ya Dok ya, yang dulunya nggak tahu Sobat Guntur bahwa jenazah itu dikatakan bisa menular dan lain-lain. Ketika membaca hoax-hoax ini malah kita takut lagi, dan bisa jadi Sobat Guntur stigma yang awalnya hanya diketahui oleh sekelompok orang ini bisa meluas ya. Dan itu memang korelasi positif, Mbak. Jadi stigma itu memang melahirkan hoax. Itu buntut dari suatu ketakutan dan pembelaan terhadap ketakutan kita. Betul. Sekali lagi Sobat Guntur, stigma dan hoax itu terjadi karena kalian tidak tahu ya. Jadi rajin-rajinlah membaca, kemudian mendengarkan di media, kemudian juga searchingnya harus lebih dalam lagi Sobat Guntur, biar dikata juga kamu bukan menjadi satu orang yang termakan hoax atau menciptakan stigma negatif itu sendiri. Oke Dok, 30 menit sudah ya kita berbincang Sobat Guntur di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Nanti di session kedua, Sobat Guntur bisa joinan di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan maupun berdiskusi barengan sama kita di sini, pastinya mengenai stigma terhadap COVID-19. Tapi nanti ya Sobat Guntur di session kedua. Untuk session kali ini langsung saja kembali saya alihkan ke rekan Tia. Silakan.